Oke, semangat pagi semuanya ya. Eh, Seperti sebelumnya kan kalian udah Yang pelajari untuk varian terkait dengan material ya. Sekarang standar cost dan juga varian untuk bahan baku ya. Oke. Standar cost for direct ya labor ya. Standar cost and variance untuk direct labor. Sorry, tadi saya bilangnya bahan baku ya. Sekarang kalau sebelumnya bahan baku, sekarang kita akan bahas yang tenaga kerja ya. Seperti kalian tahu bahwa produksi itu kan biayanya ada material, ada labor dan juga ada overhead gitu ya. Oke, jadi standard cost and variance for direct labor, for DL ya. Oke, Oke, berarti misalkan basically satu unit produk itu need ya. Oke, dia membutuhkan satu unit produk itu membutuhkan katakanlah 3 jam tenaga kerja, direct labor hour. Ya, DLH itu berarti direct labor hour. Hournya itu jam berarti ya. Oke, direct labor hour. Oke, di mana di sini gajinya per jamnya ya. Gajinya per jamnya itu misalkan $5 ya. Oke, lalu di sini kadang ya basically satu produk itu need 3 jam tenaga kerja ya. Oke, sorry ini harganya nanti dulu ya. Oke, 3 jam tenaga kerja. Lalu kadang ada yang namanya break time. Ya, oke, break time itu misalkan 0,2 jam direct labor hour. Ya, maintenance time. Ya, misalkan kayak eh, di tempat saya kerja misalkan gitu ya. Itu misalkan ada pengontrol lalu lintas udara misalkan gitu ya. Nah, mereka itu sebenarnya kerja utamanya itu dalam satu hari hanya 4 jam gitu ya totalnya. Ya, tapi dalam 4 jam itu mereka nggak terus-menerus ngeliatin lalu lintas pesawat lah ibaratnya gitu ya, karena ini pekerjaan yang butuh konsentrasi gitu. Ya, jadi 4 jam itu in total. Nah, kerjaan mereka mengawasi lalu lintas udara gitu ya. Nah, tapi ibaratnya dalam 4 jam itu mereka ada break time-nya gitu loh. Misalkan setiap 2 jam, ya, itu setiap 2 jam mereka harus break gitu ya. Breaknya itu 1 jam. Ya, berarti kan eh, dengan persiapan segala macam, ya berarti baru mereka kerja 2 jam itu harus break dulu sejam gitu ya. Nah itu udah 3 jam. Terus mereka kerja lagi 2 jam lagi, udah 5 gitu kan, oke, 5 jam. Terus 1 jam lagi untuk setelah selesai untuk melakukan apa laporan misalkan gitu ya. Jadi pekerjaan mereka itu jadi 6 jam gitu kan, termasuk dengan break time ya. Oke. Lalu ada maintenance time juga kadang gitu kan. Ada maintenance time itu yang ibaratnya mengkonsum waktu mereka gitu ya. Misalkan 0,1 direct labor hour gitu ya. Misalkan di sini basically itu butuh 2,7 jam misalkan itu ya. Nah, berarti di sini total ya standar ya, direct labor hour-nya berapa? Ya berarti 2,7 jam, basically 2,7 ya tadi seperti saya katakan ya. Satu orang pengawas lalu lintas udara itu 4 jam dia kerjanya total. Tapi dalam 4 jam itu nggak langsung 4 jam mereka kerja. Ya, setiap 2 jam mereka harus break. Nah, break itu harus dihitung juga gitu kan. Ya, eh, plus ada break time, ada maintenance time, ya, dan ada kayak pelaporan gitu kan. Jadi harus tambah. Jadi 2,7 di sini misalkan tambah 0,2 tambah 0, ya, berarti 3 jam gitu ya. Oke. Nah, jadi satu satu unit produk itu butuh 3 jam. Ya. Oke. Lalu berikutnya misalkan ya basic ya basic
cost ya basic wages gitu ya, basic wage ya for 1 hour. Basicnya itu misalkan 1 jamnya itu $5. Ya, oke. Lalu misalkan ada tunjangan, ada benefit, ya, benefit per jam, benefit per hour, ya, misalkan 0,4, ya. Lalu ada tax, ya, tunjangan pajak, benefit, tax benefit misalkan gitu ya. Oke, ada tunjangan pajak atau nggak usah pajak deh, misalkan basic wage satu, benefit for dan benefit gitu ya, tunjangan gitu ya, tunjangan, ya, itu 0,4. Ya, sehingga di sini kita lihat ya, standar cost per standar cost per direct labor hour itu adalah 5,4 gitu kan. Nah, berarti standarnya adalah 3 jam dan 5,5 gitu ya. 5,4 maaf. Oke, 5,4. Nah, berarti sekarang sama juga kayak kemarin ya. Misalnya ya di contoh yang kemarin itu ya sebentar ya. Contoh yang kemarin berapa unit kemarin yang diproduksi ya. Nah, contoh kemarin itu yang diproduksi itu ya, actualnya gitu ya. Oke. Actualnya 10.000 unit diproduksi kemarin kan ya. Actual 10.000 unit diproduksi. Ya, misalkan ya actualnya direct labor hour yang digunakan ya itu misalkan katakanlah eh, direct labor hour yang digunakan misalkan 30.000 ya 30.015 ya direct labor hour ya dengan cost per jamnya misalkan 5,42. Nah, gitu ya. Oke. Ini actual productionnya ya 10.000 unit diproduksi ya 30.000 jam tenaga kerja dengan cost 5,42 digunakan. Nah, sekarang jadi sama kayak kemarin ya. Kayak kemarin berarti kita analisa ya. Analisa variansnya ya. Oke. Berarti yang pertama sama kayak kemarin ya. Berarti yang pertama kita lihat ada yang namanya ini kan actual. Ya, actualnya berarti kan 30.000 jam dipakai ya. 30,015 direct labor hour. Ya, lalu dengan rate berapa? Dengan rate-nya ya 5,42. Ya, berarti in total total actualnya ini ya. Oke. Total actualnya 30.000 dikali 5,4 162 ya. Oke. Lalu di sini sesuai dengan budgetnya harusnya berapa? Nah, kayak kemarin berarti kalau kemarin kan kayak tadi kuis kalian price purchase gitu ya. Varians harga. Nah, ini juga sama varian rate berarti 30,015. Harusnya rate-nya berapa? Harusnya rate kan 5,4. Ya. Nah, ini namanya rate variance. Oke, berarti kita kalikan 30.000 kali. Nah, ini namanya rate variance ya. Rate variance. Kalau kemarin price purchase ya. Jadi 162 ya 081. Berarti ini udah pasti unfavorable ya. Oke, UF. Ya. Oke. Atau eh, gampangnya kan gini. Rate variance berarti sama dengan 30.015 dikali ya. Berarti 5,42. Berarti lebih gede ya. Dikurangi 5,30015 kali 5,42 dikurang 5, 600 ya. Berarti dia atau kebalik. Misalnya biar dia negatif angkanya 5,4 kurang 5,4. Oke, berarti ini UF ya, unfavorable. Itu kita bilang dengan rate variance ya. Variance rate gitu kan. Oke, variance tarif. Lalu sama juga di sini kita lihat yang harusnya sesuai dengan standar.
Flash standar kan harusnya berapa dia pakai? Kan tadi satu unit tiga gitu ya. Berarti tiga dikali 10.000, berarti 30.000. Ya, tiga dikali 10.000. Ya, standar costnya berapa harusnya? 5,4. 5,4, berarti sama di sini ya. 30.000 kali 5,4. Ini selisihnya kita bilang dengan ya efisiensi varian. Ya, sama aja kayak penggunaan juga ya. Kalau bahan baku kemarin dibilang kan usage ya. Ini sebenarnya juga usage juga gitu ya. Tapi namanya varian, efisiensi ya. Berarti 30.000 dikali, ya sorry, 5,4 dikali 30.000. Ini pemakaiannya berarti lebih boros ya. Unfavorable. Ya, berarti di sini kita bilang efisiensi. Jadi sama kayak penggunaan ya. Kalau di bahan baku berarti penggunaan bahan baku ya. Efisiensi varians berarti 35,4 rate-nya ya. Dikali kita fokusnya ke penggunaannya berarti kan 30.000 kurang 30.015. Itu ya. Ini tadi 30.000 kali 5,4 kurang 5,4. Unfavorable juga sama berarti 5,4 kali 30.000 kurang 30,15. Ya. Oke, sama-sama unfavorable ya. Jadi total direct labor variance ya. Oke, 68. Jadi kalau di jurnalnya berarti WIP ya kan? WIP sesuai standarnya berapa? 162 ya kan? Lalu di sini ada kayak cash yang real dibayar 162 ya. Oke, lalu di sini rate variance berarti sama-sama rugi ya, berarti sama-sama di debit. Rate variance sama efisiensi variance. Oke, rate variance 600, efisiensi variance 81. Gitu kan? Oke. Jadi yang dimasuk WIP itu adalah yang harus sesuai dengan standar. Harus sesuai standar kan 30.000 yang dipakai kali 5,4. Ya, 162. Ya, lo cash yang real kan 162. Nah, ini selisihnya karena dia tidak menguntungkan maka di debit. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan direct labor direct labor variance. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke FOH variance. Ya. Oke, factory overhead variance ya. Oke. Dalam factory overhead ini misalkan ya satu unit produk itu needs ya. Misalkan dia satu unit produk itu membutuhkan eh 3 machine hour ya atau kita singkat MH. Satu unit produk itu membutuhkan 3 machine hour ya. Oke. Lalu kapasitas dari production ya, capacity of machine itu misalkan ada 90.000 jam. Jadi pabrik tersebut bisa beroperasi dengan kapasitas 90.000 jam. Ya, berarti kapasitas produksinya berapa? Capacity of productionnya berarti berapa? Berarti 90.000 bagi 3 ya. Oke. Berarti kapasitas produksinya 90.000 bagi ya, atau 30.000 unit. Ya, dia bisa memproduksi, dia mampu memproduksi 30.000 unit berarti. Kalau jam mesin yang tersedia 90.000. Ya. Nah, misalkan actual production-nya, oke, actual production-nya misalkan kan dia tadi mampu memproduksi 30.000. Misalkan kayak di Swin. Swin itu satu angkatan itu mampu ditampung misalkan gitu ya. Dari kelas-kelas yang kita punya, mampu ditampung misalkan 400 orang siswa misalkan. Gitu. Ya itu namanya kapasitasnya gitu ya. Oke, dari ruang gedung yang kita punya kelas itu mampu menampung.
Misalkan 400 siswa gitu kan. Nah, sama di sini berarti mesin ini mampu membuat 30.000 unit dalam satu periode. Nah, actual production-nya misalkan 25.000 unit. Nah, gitu ya. Oke. Actual mesin hour yang digunakan, ya. Oke. Actual mesin hour yang digunakan misalkan actual mesin hour-nya misalkan 75.100 gitu ya. Oke. Nah, sama juga. Jadi di sini ada standar cost. Misalkan standar cost, ya. Standar cost itu kan kemarin udah kita belajar, sorry, perilaku dari biaya kan ada yang variabel, ada yang fix gitu ya. Oke. Standar cost untuk factory overhead, ya, overhead variable, ya, itu standar cost-nya per jam mesin, ya. Standar cost per jam mesin itu misalkan, ya, itu nilainya per jam mesin itu katakanlah $2. Ya. Oke, sementara actual FOH variabelnya, ya, actual FOH variabelnya, ya, ini kan tadi ya standarnya adalah 2. Sementara actualnya itu, ya, katakanlah 150.230. Actual FOH variabel ya. Oke. Nah, ini actual FOH variabel. Ya. Oke, lalu ini kan berarti yang variable cost. Lalu yang budget, ya. Budget fixed cost-nya itu, ya, budget FOH fix, oke, ya, budget FOH fix misalkan katakanlah 270.000, ya. Actual FOH fix, ya, katakanlah 270.500. Ya, itu namanya overhead fix ya. Jadi misalkan kayak di Swins, kan jumlah mahasiswanya berapapun, FOH fix-nya itu misalkan kayak gaji satpam. Gaji satpamnya kan ada 3, sama gitu loh. Ya, mau berapapun jumlah mahasiswa kan tetap harus 3 satpam. Misalkan gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini FOH fix-nya 270, ya actual FOH fix-nya 270.500. Oke. Nah, sekarang budget FOH fix-nya berapa per mesin hour? Budget FOH fix per mesin hour. Kan 270 ya kan? Dibagi, ya, total jam yang tersedia berapa kapasitasnya? 90.000 ya. Oke. Jadi budget FOH fix-nya itu 270 dibagi 90.000. Ya, berarti 3. Ya, FOH fix-nya itu 3, ya. Budget FOH fix per jam mesin. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat, ya. Kita lihat analisis untuk FOH variabel. Jadi sama kayak tadi ya. Oke. Di sini aja kita lihat analisis varians untuk yang FOH. Ya, analisis varians untuk FOH variabel. Oke, kita lihat. Yang pertama, dia itu actualnya berapa jam? Ini kan nanti MH ya. Ya, MH, MH-nya itu berapa? Kita lihat MH-nya itu yang real, machine hour yang realnya itu 75.100. Ya. Lalu actual overhead 150.230 ya. 150.230. Oke, sorry. 150.23, 150.230. 150. Nah, kalau actualnya 150.230, MH-nya 75.100, berarti dia rate-nya berapa? Rate actualnya berarti 150 dibagi 75 ya. Oke. Nah, berarti dia rate actualnya itu 2.
Sama ya berarti ya, sorry. 75.100 ya. Oh, sorry, ini 75.100 benar. Actual overheadnya 150, 230. Ya. Berarti di sini, nah, rate-nya berarti berapa di sini? 150, 230 bagi 75. Sama 2 ya. Nah, eh, 150, 230. Actual FOA variabel, ya. Nah, 2 dikali, ini salah nih, maaf. Bukan 150, 230, 150, 300. 150, 400. Ya, maaf. 150, 400 ini. Ya. 150, 400. Nah, kalau ini 150, 400 berarti rate-nya berapa? 150, 400 bagi 75, 100. Kok 2 juga ya? Oh, 2,003. Ya. Oke, ini saya ganti deh. 175, 100 kan kalau kali 2. 150, 200. 150, 500 ya. Oke. Oke. Berarti rate-nya dia 2,004. Ya, atau yang mungkin agak lebih ekstrim deh. 155.000. Ya. Oke, berarti rate-nya 2,064. Ya. 155 dibagi 75.100 ya. Rate actualnya berarti 2,04. Nah, kita lihat budgetnya. Kalau memang dia pakai 75.100, berarti harusnya kan rate-nya berapa tadi? Rate per jamnya 2 gitu ya. Oke, oke, berarti harusnya 150, 200. Nah, di sini ada selisih lagi sama ya. Nah, itu kita bilang dengan namanya expenditure varian. Jadi sama aja kayak rate tadi kan, ya. Oke. Pola berpikirnya sama. Expenditure varian, ya. Varians pengeluaran. Tapi dia sebenarnya kayak rate juga kan sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat standarnya, ya. Standarnya efisiensi FOH varian tadi ya. FOH variabel varian namanya. Oke. Nah, standarnya kalau dia produksi 25.000 harusnya pakai jam mesinnya berapa? 25.000 kali 3 betul nggak? Ya. 25.000 kali 3 dengan rate standar 2. Ya. Berarti harusnya 150.000 ya. Nah, ini sama juga berarti efisiensi FOH variable variance. Ya, berarti expenditure itu dari mana? Expenditure variance itu kan sama aja dari kayak rate variance seperti ya. Berarti 75.100 dikali ya 2 dikurangi 2,064 gitu kan. Oke. 75.100 kali 2 dikurang 2,064 ya. Berarti UF ya. Oke. Lalu efisiensi FOH varian. Oke. Berarti 75 2 dikali harusnya kan dia pakai 75.000 ya jam, tapi ternyata yang dia pakai 75.100. Oke, berarti 2 dikali 75 kurang. Oke, jadi basic berpikir itu sama gitu ya dengan variabel apa dengan material dan juga dengan labor. Ya, berarti total variannya ini semua 5.000 UF ya. Nah, ini total FOH variabel varian ya. Total FOH variabel varian 5.000. Itu ya. Oke, sekarang untuk yang eh analisa FOH fix. Oke, analisa FOH fix varian. Ya.
Oke, berarti di sini sama, di sini actualnya, ya. Lalu di sini ada budgetnya, ini standar. Actualnya di sini berapa? Actual FOA fix-nya itu adalah 270.500, Mhm. gitu ya. Nah, langsung aja berarti 270.500. Budgetnya harusnya berapapun yang diproduksi kan harusnya budgetnya 270, betul nggak? Ya, kalau untuk yang FOA. Jadi seperti tadi saya bilang, berapapun yang diproduksi, berapapun jumlah mahasiswa SWIN, gaji satamnya tetap 3 orang gitu kan. Ya, itu budgetnya. Nah, berarti di sini kita bilang dengan namanya budget varian. Oke, berarti dia unfavorable ya. Oke, 500 UM. Nah, satu lagi caranya adalah ya. Nah, ini cara pengertiannya nanti agak beda ya. Kita kan di sini mampu harusnya memproduksi 90.000 ya. Tapi ternyata yang kita produksi hanya kita mampu memproduksi 30.000, tapi ternyata kita produksi cuma 25. Kalau produksi 25 ya, itu harusnya ya, kalau produksi 25.000 gitu ya. Kalau kita produksi 25.000, oke, sama ya. Tadi berarti standarnya di sini, kalau dia memang produksi eh, berapa tadi? Produknya 25.000 unit, ya. Harusnya jam yang dia pakai berapa? Ya, 25.000 kali 3 gitu kan. Nah, sini 25.000 kali 3, 75.000 ya. Dikali berapa? Harusnya cost per fix cost itu berapa? Budget overhead fixnya itu 270, Pak. Berarti harusnya kali 3 gitu ya, kali $3. Berarti total costnya itu seharusnya berapa? Ya, 75.000 kali 3. Nah, 225. Berarti di sini namanya volume varian. Volume variance itu lebih nanti artinya adalah ya ada kapasitas yang tidak digunakan. Ya, dia lebih kepada ya. Jadi volume variance itu ya lebih kepada ya kerugian ya karena kapasitas yang tidak digunakan. Karena ada kapasitas, nah gitu ya. Itu namanya volume volume variance. Ya. Oke, berarti totalnya di sini ya kalau kita berarti total total FOH fix variance-nya, sorry, ya berarti di sini dua ya. Oke, 500 tambah 45.000 dia unfavorable. Gitu ya. Oke. Berarti kalau disimpulkan tadi apa aja ya? Ini recap-nya ya. Oke. Recap-nya di sini adalah apa? Budgeted FOA fix, sorry. Tadi di atas ya. Oke. Rate varian, efisiensi varians ya. Lalu ada eh, budget variance dan juga ada volume variance. Ya, nah, ini tadi recap-nya ya. Oke. 4800 kopi aja tadi ya. Oke. Lalu di sini ada budget variance ya. Budget variance itu ada 500 UF dan ada volume variance 45.000 UF. Ya, jadi total FOH variance-nya ya, baik yang variabel maupun yang fix ini semua ya. Oke, ada 50.000 ya. Nah, seperti itu terkait dengan ini OF juga ya, unfavorable.
Ya. Oke, itu ada total 50.000, 50.500. Gitu ya. Ini terkait dengan total total varian. Nah, ini jadi bisa menjadi alat alat apa? Menjadi alat controlling nanti ya. Oke, alat controlling eh sebagai alat pengawasan gitu ya. Berarti kalau ada varian sini berarti harus ada yang kita titik beratkan. Titik beratkan. Kenapa dia terjadi varian? Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berarti kita sudahi dulu untuk materi hari ini ya. Nanti kita akan kasih tugas ya. Saya akan kasih tugas. Oh ya, ini terkait jurnal dulu ya. Jurnalnya belum tadi ya. Jurnal terkait FOH-nya belum. Ya. Oke, jadi jurnal total FOH applied-nya kan berarti kan? Ya, FOH applied-nya. Ya, ini berdasarkan standarnya. Oke. Berarti di sini kita lihat yang real eh, digunakan kan jamnya berapa di sini? Sorry, yang real, yang seharusnya sesuai standar kan 75.000 ya. 75.000 ya, 75.000 jam dikali, ya tadi kita lihat ya, cost untuk FOA fix itu kan tadi 3 ya. Sementara FOA variabel itu 2. Ya berarti ya di sini untuk total rate FOH ya, rate FOH per mesin hour itu kan biasa berarti harusnya 2 tambah 3 kan? Ya. Oke. 2 2 ditambah dengan 3 ya. Oke. Dua yang variabel, tiga yang fix. Berarti 5 ya. Oke, berarti dia seharusnya kan 75.000 kali 5. Ya. Oke, sesuai dengan yang diproduksi itu ya. 75.000 kali 5. Ya, 375 harusnya. Ya. Sementara yang actual, FOA actual, oke, FOA actual kita kan di sini yang ini 270.500 ya, yang fix, yang variabel 155. Ya. 425. Nah, sekarang kita lihat selisihnya. Selisihnya berarti standar harus 375, actualnya 425.500. Betul ya? Berarti 50.500 itu adalah total FOH varian. Gitu ya. Berarti nanti yang harusnya kita jurnal itu adalah gimana? Jurnalnya. Jurnal itu berarti harusnya WIP. WIP itu kan harus berarti harus yang real gitu ya. WIP pada FOH apply. Itu jurnalnya ya. Sebesar berapa? 375. Oke. Jadi WIP 375. Sementara yang realnya FOH actual, ya, yang realnya itu berapa? 425.500. Ya, ini di sini pada apa? Pada cash, misalkan gitu ya. Eh, pada cash, ya, sebesar berapa? 425.500. Berarti ada selisih ya di sini ya. Nah, FOH actual. Nah, nanti FOH applied akan ditutup sama FOH actual juga ditutup ya. Oke, berarti di sini FOH applied kita tutup di sini. Selisihnya berapa? Ya, kita debit gitu ya. Oke, kita tutup, kita habisin ya. 425 kurang 375 ya 50.500 ya 50.500 itu kita tutup ya. Lalu di sini karena masing-masing expenditure varian ini semuanya unfavorable ya, berarti semua ada di debit ya. Di expenditure varian 4.800, efisiensi ya FOH varian, efisiensi FOH variable varian ya 200. Lalu ada budget varian. Ya, budget varian itu ada 500. Lalu ada volume varian.
Ya, itu ada itu ya. FOA applied-nya ditutup ya. Eh FOA applied ditutup 375 ya. Oke. Nah, di sini nanti pada apa? FOA applied ditutup, FOA actual juga ditutup ya. Oke. Ya. FOH actual tutup ke kredit 42.500. Ya, berarti dia habis ya. Coba kita lihat. Saham dari ini semua kurang 42.500. Ada selisih ya. 5 FO applied tadi berapa? FO applied 37 maaf, 375 ya. 375 nol ya. Jadi habis ya. Oke. Jadi semuanya di sini ke FO applied ditutup ya, di debit, FO actual ditutup kredit. Jadi dia closing entries-nya. Baru kita masukkan ke varian-varian tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti varian-varian ini tadi semua akan kita tutup kemana? Ke COGS. Jadi dia menambah nilai dari barang. Ya, kita tutup lagi di sini. Ya, oke. Jadi karena dia nanti kan varian-varian ini harus dibebankan gitu ya. Dibebankan ke cost of goods sold. Totalnya 55. Jadi beban kita bertambah gitu kan. Dengan adanya varian-varian sini. Ya. Oke, jadi ini pelajaran kita untuk hari ini terkait dengan ini agak sulit ya yang FOH memang ya. Oke, tapi nanti rekamannya bisa kalian download ya atau bisa kalian tonton dan saya akan kasih tugas juga ya.